biasanya kalau robot yang bener itu jarang jarang di ini sih, jarang dikomersilkan, jarang Oh, di malah nggak apa, dikomersilkan. jarang Jadi lebih ke jarang-jarang banget. Biasanya orang internal udah aja. pakai sendiri aja gitu kan, dia aja pakai sendiri aja. Cuman yang itu tadi, Oke, oke. kunci pertama kalau yang bohong-bohongan, yang tepu-tepu tuh cuma bisa, intinya cuma cuma bisa dipakai di satu broker aja. Dia nggak bisa di itu udah. Itu pasti. Kalau itu pasti itu kan, karena terlalu eksklusif banget gitu kan. Karena mungkin Hmm. itu eh, di luar ini mereka ya, kalau kalau pakai broker lain gitu ya, di luar kewenangan mereka gitu kan, untuk kalau pakai broker lain gitu kan. Gitu. Jadi intinya aku cuma itu aja sih, paling paling biasanya pertanyaan pertama itu, apakah kita bisa pakai di broker lain gitu, atau broker apapun yang ini kita bisa tempelkan robot itu gitu kan. Oh, kita nggak bisa karena bla 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 bla. Udah tinggalin aja itu, tinggalin aja gitu. Sama ini sedikit keluar dari skop tentang robot trading. Hmm. Sempat ada yang ramai juga kayak misalkan copy trade ya. Kayak gitu tuh tetap disamakan dengan robot trading nggak sih mas? Copy trade. Jadi misalkan ada orang yang misalkan saya follow Hmm. Dropstreet, Hmm. terus habis itu uh, buy atau sell di saham-saham, bukan saham lah, mungkin Hmm. di pairnya forex ini gitu. Hmm. Terus kemudian di copy oleh banyak orang. Itu termasuk robot trading atau gimana mas copy trade itu? Kalau copy trade beda ya. Maksudnya itu bukan bukan kalau copy trade itu beda ya dengan robot trading ya, karena kalau copy trade itu kan kita mengcopy tradingan seseorang gitu kan, dan artinya Hmm. tradingan seseorang ini nggak pakai robot kan, dia manual dengan bla 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 analisa Manual ya. tertentu gitu gitu kan. Nah itu saya beda beda dengan beda copy trade dengan robot trading, beda sih, beda. Oke. Kalau copy trade itu memang ini sih kalau copy trade. Kan nanti kebayang kalau misalkan nggak bisa membuat aplikasi robot tadi karena misalkan kita awam terus belum cukup Hmm. familiar dengan analisa yang harus dibuat gitu. Jadi apakah copy trade ini menjadi solusi juga untuk cara cepat untuk bisa bisa apa namanya bisa trading gitu karena kita tinggal kopinya punya orang gitu. Ya sebenarnya bisa bisa sih, bisa. Cuman biasanya kendalanya itu adalah balance-nya harus 1 banding 1. Apa tuh Karena maksudnya? maksudnya modalnya itu harus 1 banding 1. Jadi misalnya kita copy trade trader tertentu itu, modal kita dengan Oh, modal yang kita copy itu harus sesuai, harus satu sama. banding satu atau mirip-mirip. Jangan sampai Oh, terlalu jomplang gitu kan, karena mungkin nanti uh, lotnya dan lain sebagainya itu di account kita nggak sesuai gitu, artinya risknya terlalu besar seperti itu, jadinya malah bukannya kita ikutan profit, malah kita udah boncos duluan gitu kan, udah karena margin call duluan seperti itu sih. Jadi karena tapi beda size ya. itu bisa sambil sambil belajar mungkin stylenya atau gayanya trading yang kita trade itu. Jangan sampai kita cuma ngopi doang tapi kita nggak tahu nih gitu. Ya gitu kan. Tapi intinya kan untuk belajar gitu kan. Betul betul. Yang kopi itu juga apakah bisa dilakukan sama broker-broker tertentu atau semua broker sebenarnya itu possible untuk dilakukan copy trade atau ada software yang lain lagi untuk ditempelin gitu ke dalam broker kemudian bisa copy trade gitu. Halo, sorry, agak putus tadi. Oh, Gimana Mas? keputus, oh putus. Iya ya. Tadi ngomongin apa ya saya lupa. Oh, tentang copy trade. Hmm. Jadi kalau misalkan copy trade Hmm. itu eh, apakah bisa dilakukan dengan broker tertentu aja atau bisa beberapa broker untuk melakukan copy trade? Atau misalkan kayak kita request kayak software tadi, request kayak ke penyedia jasa copy trade tadi, kemudian bisa ditempel ke broker tertentu untuk bisa kita buy and sell-nya ikut dari copy trade-nya orang gitu. Harusnya bisa ya, harusnya bisa untuk kita pakai broker manapun sih ya. Itu possible ya. Brokernya bisa.
Oke, oke. Ini terhadap beberapa pertanyaan juga dari yang aku pernah tulis. Nah, ini kan dari teman-teman Dr. dan Mas Aib sendiri kan tradingnya lebih ke konvensional trading ya, maksudnya Yes, memang manual. nggak memakai robot, manual, kemudian ada ilmunya juga, terus disiplin dan segala macam. Nah, trader kayak Mas Ayub ini, trader pro, itu gimana sih Mas menyikapi keberadaan robot trading ini sebenarnya? Gitu, terlepas dari oknum-oknum yang punya niat kurang baik gitu. Hmm. Sebenarnya kalau menyikapinya, jadi saya justru ngelihat ya bahwa eh, ada banyak orang yang di luar sana yang sebenarnya tertarik banget dan pengen mendapatkan apa ya, income tambahan ya, income tambahan mungkin dengan cara belajar trading gitu ya, belajar trading dan sebenarnya antusiasnya itu banyak banget dan dan sayangnya itu adalah sayangnya mereka sudah tertangkap duluan oleh oknum-oknum ini gitu kan. Jadi ya Hmm, kalau sekarang ya kita rajin rajin apa ya rajin sharing-sharing kepada teman-teman terdekat itu supaya uh, atau siapapun itu yang tertarik dengan trading atau ini kita bisa share tentang pengetahuannya terlebih dahulu supaya mungkin mereka juga sebarkan juga ke orang-orang di sekitarnya supaya mereka nggak tertangkap oleh oknum-oknum yang mau nipu-nipu seperti ini gitu kan. Jadi mulai dari sekitar kita aja untuk educate gitu-gitu. iya, dan Mas Aib kan juga dan timnya juga cukup rutin ya edukasi teman-teman ya di grup Telegram Betul. juga. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa mampir ke Instagram bio-nya Dopit.id, nanti join Telegram, link di situ ada ya Mas ya. Atau enggak nanti Ada. teman-teman bisa download download apps Cuans, nanti bisa dicari Dopitnya ada di situ, teman-teman bisa lihat free channel dari Dopit. Di situ Mas dan timnya ada kayak ngasih semacam kayak edukasi gitu Mas dari Dopit mengenai spesifik tentang trading gitu ya. Iya, ada banget. Oh ya, kita mau infoin juga nih, kita akan ada tuh tanggal 29 April kita akan ada webinar. Mungkin teman-teman bisa lihat uh, di Instagram kita juga buat yang mau ikut bisa daftar di sana. Ini ngomongin tentang smart money ya, smart money trading. Mungkin itu jadi salah satu style gaya trading kita juga. Kalau yang pengen tahu itu free banget. Bisa daftar tuh di 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 Instagramnya Dopstreet.id. Tuh. Dan ini tradingnya trading manual Mas ya, konvensional ya. Jadi Yes, tidak itu ada manual, manual tidak tanpa ada robot ini robot. tanpa robot, tanpa robot, tanpa robot. Robotnya adalah otak kita. Robotnya adalah otak kita. Itu buat misalkan kita baru belajar nih Mas itu. Ini ngomongin ke trading juga. Berapa lama sih Mas idealnya biar belajar supaya kita mau mulai memahami tentang konsep trading gitu? Dalam hitungan Mungkin bulan mungkin uh, paling cepet ya, kita ngomong paling cepet itu 6 bulan sih. 6 bulan ya. Kenapa 6 bulan? Karena butuh experience-nya itu kan. Karena itu tapi ini bukan bukan akun demo ya, tapi akun Hmm. asli ya. Maksudnya kita ngerasain experience-nya ketika kita lagi floating gitu ya, floating loss, floating profit, dan sembari kita belajar gitu, harusnya 6 bulan sampai 1 tahun itu kita udah cukup belajar sih. Oke, oke. Kalau Mas Saib sendiri, market favoritnya market apa, Mas? Market di forex kah, di crypto atau di Kalau saat ini lagi seneng di forex sama di crypto futures ya, pakai pakai market? pakai ya Ya, crypto divers lah. futures ya. Bisa long, bisa Ya, short juga. Ya, bisa dua ya. derivatif. Oke, oke. Mungkin karena apa, Mas? Karena bisa bisa long and short atau ada hal-hal yang spesifik kenapa milih itu, Mas? Atau mungkin lebih volatile kali? Kenapa milih itu sebenarnya untuk diversifikasi aja. Jadi kayak misalnya kalau saya tuh pengennya cuan di mana? Cuan di forex, cuan di crypto future, masukin ke saham atau ke Hmm.
Bitcoin seperti itu. Jadi menambah gitu kan, jadi menambah. Jadi nggak semua diajar, ada diversifikasinya juga untuk sekian untuk saham sekian. Jadi modalnya dari saham untuk dari profit trading itu aja gitu, untuk menambah gitu kan, untuk menambah gitu. Kalau saya dulu mungkin, atau bukan saya, mungkin teman yang lain tuh malah kebalikan mas, cuan dari saham dimasukin future malah margin call, malah habis, Oh gitu ya, malah hilang ya itu, malah hilang. malah hilang, malah manjir kok. Tapi emang dulu sempat Iya. waktu awal-awal futures nggak ngerti banget lah, jadi udah kena margin call tuh udah jadi makanan sehari-hari. Saya pikir margin call tuh kayak top loss aja, ternyata margin call ini satu hal yang kita harus hindari sebenarnya ya, supaya gak kena margin call bahkan. Tapi ya oke, baru dapat konsepnya setelah nyoba-nyoba sendiri gitu dengan akun Hmm, akun beneran. hmm, hmm. Oke, oke, menarik. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan nanti langsung aja chat di kolom komentar. Saya sambil ngingetin juga bahwa kita ada giveaway buku spesial dari Juans. Cukup screenshot live event ini, belum habis nih, kita habis ini mau akan bubaran selesai. Kemudian post ke IG teman-teman, lalu mention IG-nya Join Cuan sama IG-nya dogstreet.id ada di dalam pin komen ini, lalu tulis caption sekreatif mungkin, kita akan undi, dan teman-teman yang beruntung, 2 pemenang akan kita pilih besok pagi untuk mendapatkan buku dari Cuan, langsung kita kirim ke rumah teman-teman. Gitu. Oke, terus tadi Mas akan ada event apa edukasi ya di tanggal berapa Mas tadi Ya, Mas? Dua tanggal sembilan 2 ya tanggal 29 mungkin sebelum lebaran. sebelum Lebaran. Pas nih Iya, sebelum Lebaran, terus habis itu wah udah akhir bulan, udah pada gajian dapat THR, mungkin kalau misalkan ada tabungan lebih bisa dicoba-coba dulu untuk iya, mulai trading lah gitu dengan uang yang kecil iya. aja gitu. Karena kan Hmm, ya ini mungkin prinsip hmm, juga ya. Jadi kita start small, karena kalau kita belum bisa mengelola yang uang kecil, pasti juga nggak bisa ngelola uang lebih besar lagi gitu. Jadi start small, jadi start dengan uang yang anggap teman-teman uang belajar lah ya, uang belajar. Jadi ketika loss akan menjadi pelajaran, ketika untung akan menjadi apresiasi buat teman-teman sendiri. Oke, mungkin itu aja. Mungkin ada pesan-pesan lagi yang mau disampaikan Mas Ayub dari Doptik. Oke, cukup itu aja sih mungkin, buat ngerimain juga untuk teman-teman, jangan kapok buat trading gitu ya. Balik lagi saya ingetin, buat trading itu adalah skill gitu ya. Trading itu skill, dan ya kita belajar lah, sama kalau kita doyan nyanyi gitu kan, kita belajar lah. Jangan asah skill kita, trading kita, supaya kita bisa mature lah di market gitu. Ya, betul. Jadi memang yang saya juga pelajari, kebetulan saya juga trader yang swing lah gitu. Jadi dibilang musiman ya iya juga. Jadi pas lagi suka. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya kalau boleh cerita, saya suka market crypto futures Mas, karena pas lagi pengen buka market ya saya langsung join di saat itu juga gitu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu nanti ketika nunggu sentimen, nunggu apa. Jadi saat itu juga itu lagi ngapain, kemudian ya lebih ke price action. Jadi makanya saya lebih suka marketnya crypto future. Cuman ketika saham pun juga menarik karena relate sama kehidupan sehari-hari, ada aset yang dipegang, lalu sentimen apa yang lagi hotting di sini. Jadi tiap-tiap market punya karakteristiknya masing-masing, dan saya masih enjoy sih di sini gitu. Jadi ya memang ilmunya nggak cuma berhenti 6 bulan atau setahun, tapi kayak ilmu yang dipelajarin mungkin hampir seumur hidup ya, akan jadi hal banyak yang baru yang kita bisa Ya, pelajarin.